بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ikhwan, akhwat fiddin, rahimakumullah. Hari ini kita sampai di pertemuan terakhir insyaallah untuk maddah atau materi akhlak di kajian intensif virtual IKADI Sleman, Yogyakarta. Yang di pertemuan terakhir ini kita ingin mengambil tema bahasan ya tentang menemukan mata air husnul khuluq. Husnul khuluq artinya akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu ada mata airnya. Sehingga kalau kita bisa mendatangi mata air husnul khuluq, ya secara otomatis kita akan memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, terus apa mata air husnul khuluq itu? Ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyebut mata air husnul khuluq atau baiknya akhlak atau akhlak yang baik adalah apa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebutkan sebagai al-birru. Ya. Nah, dalam sebuah hadis, ya, beliau menyebut ya, tentang husnul khuluq itu dengan sebutan al-birru husnul khuluq. Ya, jadi al-birru itu adalah baiknya akhlak. Jadi kalau kita sudah mendatangi ya, al-birru, ya, itu berarti kita sudah mendapatkan apa yang disebut sebagai akhlak yang baik. Al-birru itu perbuatannya, nanti orangnya disebut sebagai al-abrar, ya, orang yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apa itu al-birru? Ya, yang kita katakan tadi al-birru itu adalah mata air akhlak yang baik. Nah, al-birru itu pengertiannya adalah al-khairul ladzi laisa lahu jazaa'un illal jannah. Al-khair laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini kebaikan. Alladzi laisa lahu, yang tidak ada baginya jazaa'un, balasan, illal jannata, kecuali surga. Itu yang namanya al-birru. Dan kalau al-birru itu menggambarkan baiknya akhlak, maka siapapun orangnya yang memiliki akhlak yang baik, yang akhlak yang baik itu dia peroleh dari mata airnya itu al-birru, maka ujung akhir perjalanan hidupnya adalah surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-birru husnul khuluq. Nah, terus bagaimana kita bisa sampai ke mata air husnul khuluq yaitu al-birru? Ya, pertama, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa al-birru itu wujud nyatanya adalah husnul ittisal. Husnul ittisal. Jadi husnul khuluq huwa husnul ittisal. Husnul ittisal artinya baiknya hubungan. Ya, baiknya hubungan. Ini hubungan kita. Hubungan kita dengan siapa? Nah, hubungan kita dengan tiga hal. Yang pertama adalah hubungan kita husnul khuluq billah, husnul ittisal billah. Baiknya hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah
Husnul ittisal bil ghair. Baiknya hubungan dengan yang lain, ya, dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah husnul ittisal bin nafsi. Baiknya hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, jadi husnul khuluq kita bisa dapatkan dari baiknya hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Nah, kita mulai langsung hubungan baik kita dengan Allah. Dengan cara apa kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, berarti kita akan bisa mendapatkan kualitas kebaikan yang disebut oleh Nabi sebagai al-birru. Nah, baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah birridha. Iya. Dengan cara kita ridha. Iya. Ini ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa pengertian ridha? Iya. Secara sederhana, ya, ridha itu kita pahami ya, sebagai mendekap senang dan susah dengan kadar yang sama mesranya. Kita tahu bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu dalam hidup ini ada dua kemungkinan. Kadang Allah memberikan kepada kita kesenangan, tapi tidak jarang Allah memberikan kepada kita kesusahan. Kadang Allah memberikan kepada kita mudahnya kehidupan, tapi tidak jarang juga kita merasakan sulitnya kehidupan. Dua-duanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ridha, dia akan mendekap senang dan susah itu dengan kadar yang sama mesranya. Memiliki sikap yang sama, rasa yang sama, baik pada saat dia mendapatkan senangnya kehidupan ataupun susahnya kehidupan. Pada saat dia mendapatkan manisnya kehidupan ataupun pahitnya kehidupan. Itu yang dimaksudkan dengan ridha. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridha itu harus memiliki sifat aktif. Kalau sekedar mendekap senang dan susah dengan kadar yang sama mesranya, nah ini baru pasif. Sementara ridha itu amalan yang sifatnya aktif. Nah, karena itu tidak cukup ya ridha itu dalam wujud mendekap senang dan susah dengan kadar yang sama mesranya, belum cukup. Tapi harus ada lanjutannya, harus ada follow up-nya. Nah, lanjutannya nanti adalah bagaimana kita hudurul qalbi ma'allahi fi jami'il ahwal. Ini bagaimana hati kita dalam setiap wujudnya adalah menjadikan apapun ahwal dan amal baik. Jadi kita mendekap dengan kadar yang sama mesranya. Nah, next-nya adalah apapun ahwal atau keadaan hidup kita, itu selalu keselamatan. Dan senang. Nah, pikiran kita kalaupun kemudian satu saat susah, bagaimana susah sebagai kesempatan. Sehat adalah kesempatan beramal baik, sakit pun kesempatan beramal baik. Karena memang hukumnya Bapak Ibu, apapun ahwal kita, di balik ahwal itu akan selalu ada kesempatan untuk beramal baik. Di balik sehat ada amal baik, di balik sakit juga ada amal baik. Di balik kaya pasti ada amal baik, ya, dermawan, suka membantu, berbagi itu amal baik di balik kaya. Nah, tapi di balik miskin ada nggak amal baiknya Bapak Ibu? Ada. Sabar, ikhlas, berusaha, dan tetap kemudian berbagi. Itu menunjukkan berarti miskin adalah kesempatan untuk beramal baik. Nah, ini yang namanya ridha. Iya. Jadi sekali lagi menjadikan apapun ahwal atau keadaan hidup sebagai kesempatan untuk beramal baik. Walaupun susah, ini kesempatan bagi saya beramal baik. Bagi orang-orang yang ridha, masa-masa pandemi begini adalah kesempatan untuk beramal baik.
Jadi selalu pikirannya adalah apapun adalah undangan baik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita segera berlaku baik. Nah, ini orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah alamiahnya hidup. Kenapa kita katakan alamiahnya hidup? Karena ridha kepada Allah sebenarnya adalah buah dari keyakinan bahwa apapun takdir hidup kita adalah jawaban terbaik dari Allah atas keinginan kita untuk menjadi orang baik. Kan siapapun kita pasti menginginkan diri kita ini diri yang baik. Kita semua menginginkan diri kita adalah diri yang baik, menjadi orang yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita adalah sosok-sosok yang pengen menjadi orang yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang baik itu sabar nggak Bapak Ibu? Sabar. Iya. Dan kalau kita ditanya, inginkah kita menjadi orang yang sabar? Pasti jawabannya ingin, kan? Iya. Allah tahu nggak keinginan kita untuk jadi orang yang sabar? Tahu. Nah, Allah bantu nggak kita untuk bisa mewujudkan keinginan kita untuk jadi orang sabar? Allah bantu. Dengan cara apa Allah membantu kita agar kita bisa menjadi orang yang sabar? Dengan cara Allah berikan kepada orang-orang yang menginginkan sabar, Allah berikan apa? Musibah. Allah bantu. Dengan cara apa Allah membantu kita agar kita bisa menjadi pemaaf? Kirimkanlah orang yang tiba-tiba menghina kita. Ya, tiba-tiba mencemooh kita. Disitulah kita punya kesempatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi. Dan itu kita katakan tadi bahwa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alamiahnya kehidupan. Karena ridha kepada Allah adalah buah dari keyakinan kita bahwa apapun takdir hidup kita adalah jawaban terbaik dari Allah atas keinginan kita untuk menjadi orang yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan setelah apapun menjadi kesempatan bagi kita untuk beramal baik, maka kemudian kita sempurnakan dan menjadikan semua amal baik kita semata-mata hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Jadi kalaulah kita dikasih musibah, kemudian kita sabar, ya sabar itu betul-betul kita lakukan karena Allah dan hanya untuk Allah. Kita sabar itu karena memang Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang sabar. Jadi bukan kemudian sabar dalam tanda kutip terpaksa, ya mau gimana lagi. Nah, kalau kayak gini nih ya pilihannya cuma sabar. Kalau enggak, wah udah stroke nih. Daripada stroke gitu ya. Daripada susah, udahlah sabar aja. Nah, itu sabar yang tidak sampai pada puncaknya. Itu ibarat orang yang sudah jalan menuju ke puncak kesabaran, langsung turun lagi ketika kesabarannya bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Ya, sama dengan memaafkan. Kita dihina, ya ini kesempatan saya untuk melakukan amal bernama memaafkan. Ya kita maafkan orang yang menghina kita. Tapi kita memaafkan dia itu bukan karena ya kasihanlah. Iya, teman-teman sendiri, udahlah saya maafkan. Bukan saudara sendiri, udahlah saya maafkan. Enggak. Saya memaafkan dia karena saya tahu Allah suka kalau saya memaafkan. Dan saya memaafkan ini tidak untuk siapa-siapa. Saya memaafkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan baik kita dengan Allah adalah ditandai dengan sikap ridha. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, husnul khuluq itu diwujudkan dalam bentuk husnul ittisal bil ghair. Baiknya hubungan kita dengan sesama. Jadi ciri orang yang akhlaknya baik dengan Allah baik,
Dan baiknya dengan Allah itu ya pokoknya selalu ridha dengan apapun yang sudah menjadi keputusan Allah. Nah, orang yang baik akhlaknya juga akan baik hubungannya bil ghair, ya, dengan orang lain, ya, dengan sesama. Nah, dalam wujud apa Bapak Ibu yang rahmati Allah, baiknya hubungan kita dengan sesama, ya, wujud baiknya hubungan kita dengan sesama adalah birahmati, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Ya, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Nah, apa yang dimaksudkan dengan rahmat? Ini pribadi ya, yang rahmah adalah pribadi yang selalu lapang kepada siapapun. Pribadi yang selalu lapang kepada siapapun. Tidak berpikir apapun kepada siapapun kecuali berpikir baik. Inilah pribadi yang rahmah. Jadi dia selalu lapang kepada siapapun. Jadi dia lapang tidak hanya kepada orang-orang yang baik kepadanya. Dia juga bisa lapang ya, kepada orang-orang yang nggak baik kepada dirinya. Itu pribadi yang dia punya hubungan baik dengan orang lain. Ya, betul-betul pesona rahmahnya itu ya, tidak mengenal apa dan siapa. Ya sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahmah itu seutuhnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah. Rahmah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah manifestasi dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Kita semua tahu bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha mengasihi dan yang maha menyayangi. Yang mendapatkan rahmannya Allah itu siapa? Tidak hanya yang suka ibadah, tidak hanya yang beramal saleh, tidak hanya yang beriman. Rahmannya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengejawantah dalam bentuk rahmat ya, kepada yang hatta tidak beriman. Contoh, ada nggak orang yang nggak beriman yang kaya-kaya? Itu kekayaan mereka dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Dan begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang rahmat adalah pribadi yang selalu lapang kepada siapapun, tidak berpikir apapun kepada siapapun kecuali berpikir baik. Iya. Jadi orang-orang yang sudah punya hubungan yang baik dengan sesama, itu akan selalu menemukan sikap manis kita, iya, di balik sikap pahit orang kepada kita. Jadi sepahit apapun orang bersikap kepada kita, yang kita tunjukkan kepada dia adalah sikap manis. Seberapapun pahitnya omongan orang ya kepada kita, kita akan membalasnya dengan kata-kata yang manis. Iya, ini pribadi yang disebut sebagai penuh rahmah. Rahmah ini akan membuat hubungan kita dengan siapapun baik. Iya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menemukan sikap manis di balik sikap pahit orang kepada kita, ini juga adalah bagian dari alamiahnya hidup. Iya, bagian dari alamiahnya hidup. Kenapa kita katakan bagian dari alamiahnya hidup? Iya, sebab hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap pahit orang berbuah sikap manis kita, itu kita temukan pelajarannya pada secangkir kopi hangat, kopi panas. Ya, jadi kita bisa belajar dari kopi. Kopi itu rasanya apa, Bapak Ibu? Pahit. Ya, biar kopi ini rasanya enak, dikasih apa? Gula. Ya, di mana gula itu rasanya manis. Dan artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, temukanlah sikap-sikap manis kita di balik sikap-sikap pahit orang kepada kita. Ya, jadi ya persis sama dengan kita dikasih kopi pahit, ya biar enak, masukkan gula. Maka kalau seandainya ada orang yang bersikap pahit kepada kita, kita balas dengan sikap manis. Kita balas dengan sikap yang manis.
Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pribadi yang penuh dengan rahmat. Jadi kalaulah disakiti, iya, itu pribadi yang penuh rahmat. Disakiti, memaafkan. Iya. Kalau kita banyak mengambil ibrah ya dari kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala zat yang sedemikian amat sangat baiknya. Iya. Bukankah banyak manusia yang kemudian berbuat durhaka kepada Allah? Tapi apa yang Allah lakukan? Memaafkan. Ya. Allah saja mudah memaafkan, maka atas dasar apa kita sulit untuk memaafkan? Kalau dirugikan, mendoakan. Iya. Ditipu, merelakan. Ya, ditipu, merelakan. Ya Allah. Inilah yang namanya rahmah. Iya. Nah, termasuk juga Bapak Ibu dituding-tuding. Ya. Ada orang yang berbuat tidak baik, ya dafa syarri bil khair. Ya, bagaimana kemudian kita menolak keburukan itu dengan kebaikan. Seperti yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat. Ayat ke-34. Ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan rahmat. Jadi kalaulah disakiti, direndahkan, dan dihina orang lain, marah, enggak. Iya. Tapi sikap kita adalah sikap yang menunjukkan bahwa kita lapar. Inilah yang namanya rahmat. Ini yang namanya rahmat. Nah, dalam bahasa yang lain, rahmat itu berarti menjadikan kebaikan dan kebahagiaan orang lain lebih berharga dari kebahagiaan kita. Itu pribadi yang penuh rahmat. Menjadikan kebaikan dan kebahagiaan orang lain lebih berharga dari kebahagiaan kita. Sebagai contoh, kita sebagai suami. Ada suami di sini. Saya lihat ini ada Mas Bisma ini, Mas Evan. Udah jadi suami belum nih? Iya. Nah, bagi para suami dan calon suami, mana yang lebih berharga? Kebahagiaan istri atau makanan? Mas Evan, mewakili. Mana yang lebih berharga? Saya makanan? Belum beristri. Iya, makanya membayangkan. Ini ujian juga, ini udah layak belum nih? Mana yang lebih berharga? Iya. Kebahagiaan istri atau makanan? Istri. Kebahagiaan istri kan lebih berharga ya daripada sekedar makanan. Nah, kalau betul, ya, Bapak Ibu, terutama bagi para bapak atau calon bapak nih, para suami, calon suami, kalau kebahagiaan istri itu lebih berharga dari makanan, apa yang kemudian dilakukan oleh seorang suami yang penuh dengan rahmat pada saat dia pulang kerja, perut lapar, tapi sampai di rumah nggak ada makanan? Kira-kira apa yang dilakukan oleh suami? Kalau kemudian dia marah kepada istrinya, istri kalau dimarah itu rasanya bahagia atau nggak bahagia? Nggak bahagia kan? Dia sedih, dia susah. Karena dimarahi. Dan dia tidak akan marah dan memang nggak bisa marah. Karena bagi pribadi-pribadi yang di dalam dirinya yang bersemayam rahmat, bersemayam kasih sayang, maka sekali lagi kebaikan dan kebahagiaan orang lain itu jauh lebih berharga daripada kebahagiaan kita. Maka pribadi yang penuh rahmat ini akan dengan sangat ikhlas melepas kebahagiaan dirinya demi kebahagiaan orang lain. Lebih baik saya yang tidak bahagia demi kebahagiaan orang lain. Itu pribadi yang penuh dengan rahmat. Dan pribadi yang penuh dengan rahmat seperti ini pasti akhlaknya baik. Dia akan mendahulukan orang lain
walau dirinya sendiri dalam keadaan butuh. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu pribadi yang penuh rahmat. Yang kita semua diuji ya. Contoh ujian sederhana itu, dan ini menggambarkan kita pribadi yang sudah penuh rahmat atau belum. Kalau seandainya jam 8 kita mau ada acara keluar, pakai kendaraan kita. Ada keperluan keluar pakai kendaraan kita motor. Itu jam 8 rencananya. Tapi di jam 7, tetangga datang mau pinjam motor. Ketika kita tanya, sampai jam berapa ya? Maksimal jam 10. Padahal jam 8 kita mau pakai itu motor. Nah, dalam keadaan seperti ini, apa yang kita katakan kepada tetangga yang punya motor? Aduh, maaf ya, ini motornya nanti jam 9 saya pakai. Jam 9 nanti saya pakai. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh pribadi yang hatinya belum dipenuhi dengan rahmat. Kalau hatinya dipenuhi rahmat, udah dia akan pinjamkan. Tapi nanti saya jalan kaki. Jalan kaki karena motor dipinjam itu nilainya amat sangat luar biasa. Oleh kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah wujud, sekali lagi wujud dari rahmah kita kepada sesama. Dan rahmah itu menunjukkan baiknya hubungan kita dengan sesama. Dan itu menggambarkan baiknya akhlak seseorang. Ada pada husnul ittisali bil ghair, yakni birahmah, dengan kasih sayang. Nah, yang terakhir adalah bin nafsi. Nah, kalau bin nafsi itu adalah bisulhi, dengan damai. Dengan rasa damai. Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pribadi yang damai, ini dia, adalah pribadi yang telah mengenal dirinya dengan baik dan benar. Jadi, kalau kita pengen menjadi orang yang baik dengan diri kita sendiri, nah itu ditandai dengan sikap damai kita. Kita sudah merasakan damai. Damai dengan diri kita sendiri. Dan itu diawali, dan sekaligus ini menjadi tanda bahwa seseorang itu akan dikatakan pribadi yang damai kalau dia mengenal dirinya dengan baik dan benar. Bukankah damai itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang diawali dari mengenal. Kalau orang mengenal dengan baik dan benar, maka dia pasti akan damai dengan dirinya. Walau dia dalam tanda kutip disusahkan. Dalam tanda kutip disusahkan. Sebagai contoh, seorang ibu. Dia punya anak, masih bayi. Sebagai ibu, dia kenal nggak dengan anaknya? Ya, kenal. Kenal dengan baiknya Bapak Ibu? Iya. Dengan benar? Iya. Maka apa yang terjadi ketika sang anak itu semisal ngompol, semisal rewel, semisal nangis. Ini ibunya jengkel atau damai? Dengan anaknya yang nangis itu. Kan damai. Padahal anaknya dalam tanda kutip itu sudah bikin repot. Harus ganti popok, harus nyuapin, harus memberi ASI. Itu kan repot. Tapi kenapa dia bisa damai? Karena dia mengenal siapa anaknya. Nah, maka demikian pula halnya dengan kita kalau kita betul-betul mengenal diri kita dengan baik dan benar. Kita akan selalu bersahabat baik dengan diri kita sendiri. Dan inilah persahabatan yang sesungguhnya. Bersahabat. Ini sahabat kita yang sesungguhnya adalah pada saat kita bersahabat dengan diri kita sendiri. Orang yang betul-betul mengenal siapa dirinya, maka dia akan menjadikan dirinya sebagai sahabat terbaik untuk dirinya. Dan kalau orang belum menjadikan dirinya sebagai sahabat, itu masalahnya adalah karena belum mengenal. Belum mengenal. Nah, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, terus apa ciri bahwa seseorang itu sudah mengenal dirinya? Cirinya ada 4, Bapak Ibu.
mengenal diri. Nah, 4 titik dari mana dia bisa menyebut asalnya. Iya, dia bisa menyebut asalnya. Maaf Mas Evan, iya, Mas Evan ini dari mana? Iya. Mungkin Mas Evan nggak bisa jawab sebenarnya dari mana ya? Itu dari Sragen ya, atau dari Kediri ya. Aduh, saya kok bingung ya, saya kok lupa, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Itu tanda berarti Mas Evan nggak kenal dirinya dan itu nggak ada. Iya, nggak ada. Sebodoh apapun orang kalau soal asal usul pasti dia tahu. Ya, Mas Satrio dari mana? Ya, saya dari Cirebon. Ya, saya tidak akan kemudian bilang sebentar ya, saya itu enaknya dari mana? Enggak. Nah, maka demikian pula halnya ya, pribadi yang sudah mengenal dirinya, ya dia tahu, ya, dia sadar bahwa saya adalah makhluk akhirat. Saya bukan makhluk dunia. Saya adalah makhluk akhirat yang saat ini sedang diberi kesempatan hidup di alam dunia. Kata kuncinya bahwa kita adalah makhluk akhirat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyadari satu saat akan pulang kembali ke kampung. Itu tanda ya kita sudah mengenal diri kita. Saya tinggal di dunia ini tidak apa. Itu tanda mengenal diri. Ya. Jadi sama dengan para perantau di Jogja. Ya sadar. Satu saat saya akan pulang kembali ke kampung asal dan kampung asal kita adalah akhirat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, selalu menjaga tabiat asli sebagai makhluk akhirat. Nah, itu tanda orang yang mengenal diri. Menjaga tabiat asli sebagai makhluk akhirat. Itu tanda berarti kita mengenal diri kita dengan baik dan benar. Ya, persis sama dengan orang Jawa. Kalau dia merantau ke Sumatera, dia merantau ke Kalimantan, dia merantau bahkan ke Maluku, ke Papua. Ya. Pasti dia tidak lupa bahwa saya ini orang Jawa. Ya. Yang harus menjaga ya, tabiat saya sebagai orang Jawa. Maka sama sebenarnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian dari kita mengenal, selalu menjaga tabiat asli kita sebagai makhluk akhirat. Ya, tabiat asli. Termasuk juga kesenangan sebagai makhluk akhirat. Ya, kesenangan. Itu tanda kalau kita mengenal diri. Ya, karena setiap daerah itu punya kesenangan sendiri-sendiri. Nah, kita ini makhluk akhirat. Maka tabiatnya juga harus tabiat sebagai makhluk akhirat. Dan itu kita jaga betul. Jadi orang-orang yang sudah mengenal dirinya dengan baik dan benar, dia akan jaga betul tabiat saya sebagai makhluk akhirat. Ya. Dan ini penting, ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu saat kan kita akan pulang kembali ke akhirat. Kita pengennya nanti pada saat kita pulang kembali ke akhirat, kita disambut atau tidak disambut oleh makhluk-makhluk akhirat. Pengennya kan disambut. Ya, pengennya disambut. Nah, siapa yang nanti akan disambut oleh para malaikat? Tidak lain, orang-orang yang sangat-sangat menjaga tabiatnya sebagai makhluk akhirat. Ya, jadi gambaran sederhananya, kalau seandainya ada orang, dia ditugasi oleh negara ke Amerika. 20 tahun dia bertugas. Iya, 20 tahun dia bertugas di Amerika. Pas pulang ke tanah Jawa, ya, pulang ke tanah Jawa, itu angga ungguhnya masih nampak Jawa nih. Bahasanya masih bahasa Jawa. Makanan favoritnya masih makanan Jawa. Iya. Nah, kira-kira orang ini akan disambut nggak pada saat dia pulang dari Amerika ke Jawa? Oh, disambut betul oleh orang-orang Jawa. Luar biasa, 20 tahun hidup di Amerika, tapi tabiat Jawanya masih nampak.
Nah, demikian pula halnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya kewajiban menjaga tabiat kita sebagai makhluk akhirat. Karena kita akan pulang kembali ke akhirat. Nah, ini dia kalau sampai kemudian kita kehilangan tabiat kita sebagai makhluk akhirat, wah itu susah. Sesusah tadi. Kalau orang tadi 20 tahun dia bertugas di Amerika, dan 20 tahun dia harus kembali ke Jawa. Tapi pada saat dia kembali ke Jawa itu sudah nggak Jawani lagi. Ngomongnya bukan lagi ngomong Jawa. Bahkan makanannya, dia udah nggak suka sama makanan Jawa. Dia pengennya makan itu ya pakai roti lah, pakai burger lah, pakai segala macam yang itu semuanya Amerika. Iya. Jadi udah gayanya gaya Amerika, ngomongnya ngomong Amerika, makanannya makanan Amerika. Pas dia pulang ke tanah Jawa, sama orang Jawa diapakan Bapak Ibu? Disambut atau diusir, suruh kembali ke Amerika. Jadi diusir, nggak suka, nggak suka. Nah sebenarnya sama. Ya, kita kan makhluk akhirat. Yang suatu saat akan kembali ke kampung akhirat. Berarti kita punya tugas apa? Menjaga tabiat kita sebagai makhluk akhirat. Dan yang terakhir, apapun yang saya lakukan tidak boleh lepas dari akhirat. Ya, apapun yang saya lakukan tidak boleh lepas dari akhirat. Itu berarti kita adalah orang yang mengenal diri kita. Ya, kita adalah orang yang mengenal diri kita. Nah, orang-orang yang sudah mengenal dirinya dengan baik dan benar seperti ini, maka insya Allah hidupnya akan damai. Dan orang kalau hidupnya damai, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti, sekali lagi pasti, apapun yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Apapun yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Nah, jadi demikian Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bisa sampaikan, menemukan mata air akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Mata air itu adalah al-birru, yang diwujudkan dengan 3 hal, yang menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menjaga hubungan baik dengan diri kita sendiri. Gambaran globalnya sudah kita sampaikan, mudah-mudahan difahamkan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya sekedar itu, kita diberi kesempatan untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita layak untuk disebut sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian Mas Evan. Ada waktu sisa sampai jam 9. Monggo barangkali dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Syatori atas materinya pada malam hari ini. Insya Allah semoga apa yang Antum sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita amalkan sehari-hari berkaitan dengan husnul khuluq ya, husnul ittisali billah bil khair wa bin nafas. Selanjutnya bagi para peserta, bagi para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, jika ada yang ingin bertanya bisa mengirimkan di kolom chat ya, di kolom chat Zoom yang ada di sini, ataupun juga bisa nanti angkat tangan jika ingin menyampaikan secara langsung. Monggo pada para peserta. Ada satu pertanyaan Ustaz. Bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya dari saudara Fatan. Apakah memaafkan juga berarti tidak perlu menuntut keadilan atas perbuatan zalim orang lain atas diri kita, Ustaz? Sekian. Baik, terima kasih. Memaafkan itu memiliki makna melupakan kezalimannya. Iya, melupakan kezalimannya. Ya, jadi kalau orang memaafkan tapi masih mengingat kezalimannya, ya bahkan kemudian dia menuntut atas kezaliman dia, nah itu berarti dia belum bisa disebut sebagai memaafkan. Karena memaafkan itu tanpa syarat. Ya, memaafkan itu nggak ada syarat apa-apa, kecuali ya memaafkan dan kemudian melupakan keburukan dia. Meskipun kita kalau Allah mau mengingat, itu bukan mengingat kezalimannya, tetapi
ta'ala. Sekarang bagaimana kalau seandainya mungkin kasusnya kita sudah memaafkan tapi dia tetap berlaku zalim. Saya sudah memaafkan tapi dia tetap berlaku zalim. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, kita harus melihat kasus ini dari dua sisi. Sisi kita dan sisi dia. Sisi kita dan sisi dia. Kalau kita melihatnya dari sisi kita, maka nggak ada pilihan yang lain kecuali memaafkan. Karena dengan kita memaafkan, kita sudah menjadikan kezaliman dia itu kebaikan bagi kita. Kezaliman dia itu menjadi kebaikan bagi kita. Kebaikannya apa? Memaafkan. Kebaikannya adalah memaafkan. Nah, itu kalau seandainya kita melihat dari kita. Tapi kita pun bisa jadi perlu melihat dia dengan kacamata dia. Nah, kalau melihat dari kacamata dia, maka yang muncul adalah kasihan. Ini kalau saya biarin, dia nggak kapok nih. Ini kalau saya biarin, ya dia nggak sadar. Ini kalau saya biarin, dia semakin menjadi-jadi. Nah, maka saya harus bikin dia jerah. Saya harus bikin dia kapok. Rasanya yang bisa membuat dia jerah, kapok adalah kalau saya tuntut. Bisa jadi saya laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, maka pada saat kita melaporkan ke pihak yang berwajib, itu bukan karena saya benci, bukan karena saya nggak rela. Kita melaporkannya adalah wujud kasih sayang agar dia bisa sadar. Tetapi bahwa dia berbuat zalimnya kepada saya maafkan, udah selesai. Tapi kalau cuma saya maafkan, dia tidak jerah. Maka kita menuntut ke pihak yang berwajib, itu bukan bagian dari kezaliman. Itu bagian dari keadilan. Tapi dasarnya tadi, karena saya sayang sama beliau, saya nggak bisa membayangkan kalau dia terus saja menipu, terus saja cerita jelek orang lain, terus saja menghina. Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di akhirat? Saya kasihan. Hanya kemudian kita menyadarkan. Begitu, Mas Evan. Baik, bisa tunggu karena Ustaz. Kemudian ada satu pertanyaan ini cukup panjang, bacakan dari saudara Wisma Putra. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya bagaimana cara yang baik mengingatkan orang yang lebih tua ketika orang yang lebih tua tersebut sudah merasa lebih tahu dan paham agama Ustaz. Kasusnya adalah apa yang beliau lakukan berefek pada jamaah, yaitu beliau sebagai imam sholat di masjid, tetapi sering tidak mendengarkan masukan jamaah, seperti azan iqomah dengan cepat sehingga mengakibatkan jamaah tidak mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah lainnya. Ketika sholat juga begitu sangat cepat membuat jamaah tidak nyaman. Bagaimana ya Ustadz menasihati beliau karena beliau sudah tua dan merasa lebih paham agama karena mantan seorang guru agama. Baik, terima kasih. Ini dari Pak Wisma Putra. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu bisa kita peroleh dengan cara kita membiarkan. Kebaikan itu bisa kita dapatkan dengan cara kita membiarkan. Membiarkan sesuatu yang kalau sesuatu itu dibahas, dikaji, justru nanti akan menimbulkan masalah, menimbulkan gesekan, menimbulkan salah paham. Nah, maka kita katakan tadi, ya udah biarin aja, biarin aja. Tetapi tentu saja membiarkan di sini adalah bukan pilihan awal, bukan pilihan awal. Tapi pilihan kedua, setelah kita melakukan yang pertama. Nah, bagaimana kita melakukan yang pertama?
Ya, pertama kalau kita melihat sesuatu yang memang harusnya diberi masukan, ya kita kasih masukan. Iya, kita kasih masukan. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Jadi kalau nggak ada nasihat ya sama aja dengan tidak ada agama. Ya, bagaimana mungkin agama itu bisa nyata ya keberadaannya kalau sudah nggak ada lagi yang namanya nasihat. Nah, karena itu yang kita bisa lakukan adalah memberi beliau nasihat tanpa beban. Ya, tanpa beban. Tanpa ada pikiran-pikiran atau persepsi-persepsi yang itu konotasinya negatif, ya, konotasinya tidak baik. Ya, semisal kita sudah punya kesimpulan, ya gimana dia kan sudah orang tua, ya, gimana dia bisa mendengar, ya. Apalagi dia merasa dirinya sudah senior, ya, sudah lebih banyak pengalaman, gitu. Udah sulit deh. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pikiran, ya, pikiran yang negatif. Itu yang kita hilangkan. Ya, itu yang kita hilangkan. Jadi kalau kita mau menyampaikan, ya udah sampaikan aja, ya, tanpa harus ada beban berat, ya, tanpa harus ada pikiran-pikiran negatif tadi, bahwa yang akan saya sampaikan adalah kebaikan. Ya, jadi kita betul-betul menjaga husnudzon kita. Ya, sebenarnya beliau udah sepuh itu ya sudahlah, nggak usah dinasihati. Tapi kasihan. Nah, ini yang kemudian harus kita munculkan. Kasihan. Ya, karena kalau dasarnya kasihan, itu sama dengan kita ingin mengikat hati dia. Nah, komunikasi dalam soal nasihat yang paling penting adalah komunikasi hati. Dan hati itu akan bertemu kalau tidak dicurigai, ya. Kalau tidak divonis, ya. Wah, sini susah deh, enggak ada, ya. Dia makhluk Allah. Ya, yang perlu dinasihati. Bismillah ya Allah, saya ingin menasihati beliau. Ya, kita nasihatin tanpa harus ada tadi beban-beban, ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah menyampaikan. Kelak yang nanti akan membukakan hati atau menyampaikan nasihat kita ke hati beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan aja tanpa harus ada khawatir macam-macam tadi. Ya. Begitu caranya, mudah-mudahan Mas Bisma bisa bisa